Tah. Oh, more. Kira orang jadi kapang nih share screen lah. Wan, wan, wan. Ya kan ya? Ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajib. Ayah Yusuf Rayhan dan teman-teman yang lain bernama ada Mas Waridin, ada Pak Hendi Riyandi, dan ada Kurnia Dwi Cahya. Bermaksud untuk mengimplementasikan logika Fuji karena memang pada presentasi kemarin kurang maksimal. Oke, jadi langsung saja pada implementasi logika Fuji pada studi kasus perbaikan faktor daya pada beban listrik skala rumah tangga dengan metode Fuji Logic. Yang pertama kita harus membuka dulu MATLAB, lalu ketikkan Fazi di sini dan nanti akan muncul eh, ada input, ada antitelnya Mamdani dan output. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan gunakan saja yang tentunya ada di yang sudah saya save. Jadi kita impor dari file, mungkin bisa dilihat di sini biar cepat. Nah, dari studi kasus tersebut terdapat eh, tiga variabel input, yakni daya, arus, dan Kospi. Dari masing-masing input tersebut akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, untuk daya sendiri, nah untuk variabel daya mungkin bisa dibacakan oleh Pak Hendy ya. Baik, untuk variabel daya ini kita sudah dilihat ya dari tabelnya. Di sini ada variabel dayanya, ada yang kecil, sedang, dan besar ya. Untuk semesta pembicaranya ini adalah dari display range-nya itu dari 0 sampai 160, dan untuk domain himpunannya untuk yang kecil itu parameternya 0 sampai 35 ya. Sedangkan untuk bentuk eh, sedang ini parameternya 20 sampai 55, serta untuk yang besar yang bentuknya trapesium ini 40 sampai 160. Oke, lanjut untuk Dan bagian arus. disambung Sambung, Om. disambung Oke, ini baik. untuk Ayo lanjut, Tom. sebentar ini hilang layarnya. Oh ya, ini udah Hilang. muncul. Ya. Nah, untuk yang variabel arusnya ini di sini untuk semesta pembicaranya adalah 0 sampai 2 ya. Dan untuk semesta pembicaranya ini untuk domain 0 sampai 2, dan untuk domain himpunannya adalah untuk range-nya itu adalah rendah, sedang, dan tinggi ya. Untuk yang rendah di sini 0 sampai 0 yaitu sampai 0,5. Untuk yang sedang di sini 0,4 sampai 0,9, dan untuk yang tingginya ini 0,8 sampai 2 untuk yang tinggi. Oke. Nah, untuk yang Kospi mungkin akan dilanjut oleh rekan saya, Bang Kurnia. Mangga, Bang Kurnia. Oke, baik. Terima kasih, Kang Arya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke variabel Kospi. Di sini sudah terlihat, yaitu ada pertama semesta pembicaranya, yaitu ada 0 sampai 8 nilai Kospi-nya. Dan untuk domain himpunannya, di sini ada dua, yaitu rendah dan baik. Nah, untuk rendah, di sini ada 0 sampai 0,44.
Dan untuk baik di sini itu 0,3 sampai 0,8. Nah, selanjutnya untuk variabel kapasitor ada semesta pembicaranya yaitu 0 sampai 16 dalam bermain himpunannya yaitu ada 4, yaitu sedikit, menengah, banyak, dan sangat banyak. Nah, untuk sedikit yaitu 0, 0, 5, 6. Dan untuk menengah yaitu 3, 7, 9. Dan untuk banyak yaitu 7, 9, 10. Dan untuk sangat banyak di situ ada 12 sampai 16. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita ketahui bahwa inputan dan outputnya ini, nah kapasitor sudah diberi ini. Lanjut kita akan memberikan rules atau aturan. Nah, aturannya ini terdiri dari 12 aturan. Eh, mungkin bisa dilihat ya pinggir ini. Apa bisa dibacakan oleh Mas Waridin? Boleh. Oke, untuk aturannya ini atau rulesnya pada MATLAB ini, untuk yang pertama itu jika dayanya kecil dan arusnya rendah, terus kapasitor atau input cost-nya rendah, maka akan kita menggunakan kapasitor itu sedikit nilainya. Dan jika input dayanya kecil, arusnya rendah, dan input cost-nya baik, terus sedang mungkin ya sedikit, itu sama juga sedikit. Dan untuk input dayanya kecil, arusnya tinggi, rendah, menengah, oh, maaf, untuk cost rendah, maka kapasitornya yang dibutuhkan masih menengah nilainya. Dan seterusnya. Sampai kita untuk rule-nya tuh kita untuk dayanya besar dan arusnya juga tinggi, terus cost nya baik, maka akan kita membutuhkan kapasitor lebih banyak. Baik, terima kasih. Nah, setelah semuanya komplit, eh, lalu tinggal kita bisa melihat untuk perhitungannya bisa lihat di view lalu rules. Maaf, ini sedikit ngelag. Nah, ini ada daya, ada arus, ada kospi. Nah, mungkin kita akan komparasi dengan yang ada di PowerPoint yang mungkin saat ini kita bagikan ya. Nah, untuk ini kan input parameternya ini 120 watt, lalu arus 1,6 ampere, dan kospi adalah 0,70. Maka nilai kapasitornya 8,67. Nah, apakah benar nih nilai seperti ini tuh? Makanya langsung kita praktekkan dengan menggunakan full view. Nah, kita lihat input dayanya 120, lalu arusnya 1,6 dan 0,7. Nah, outputnya ini 8,67. Sesuai ya. Ya, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.